Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lampung Selatan mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-10 kalinya, serta capaian pendapatan asli daerah yang melampaui target. Namun, fraksi PKS mengingatkan agar capaian tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan, dan kualitas pembangunan daerah. Pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Bowo Edi Anggoro dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Dalam pandangan akhirnya, fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, fraksi PKS menegaskan bahwa opini WTP hanya menunjukkan kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain memberikan apresiasi atas capaian WTP, fraksi PKS juga menyambut positif realisasi pendapatan asli daerah tahun 2025 yang mencapai lebih dari 108% dari target yang ditetapkan. Menurut fraksi PKS, keberhasilan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap. Namun, fraksi PKS masih menemukan adanya sejumlah organisasi perangkat daerah yang belum mampu mencapai target PAD. Kondisi tersebut dinilai dipengaruhi oleh perencanaan potensi pendapatan yang belum optimal, kinerja yang belum maksimal, serta belum siapnya pemenuhan aspek administrasi dan regulasi. Untuk itu, fraksi PKS mendorong tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh OPD agar lebih cermat menyusun target PAD dalam pembahasan APBD tahun 2027. Target pendapatan diharapkan disusun berdasarkan potensi real daerah disertai inovasi dalam penggalian sumber pendapatan, serta diiringi peningkatan kinerja agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Fraksi PKS memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Bupati Lampung Selatan atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Lampung yang ke-10 kali. Akan tetapi, WTP adalah penilaian kewajaran laporan keuangan, bukan efektivitas program. Karenanya fraksi PKS juga memberikan catatan terkait WTP yang ke-10 ini juga harus diiringi dengan peningkatan kinerja keuangan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan, efektivitas penggunaan anggaran untuk pelayanan publik, dan kualitas pelaksanaan program pembangunan, sehingga tidak terjadi lagi opini WTP, tetapi masih terdapat temuan-temuan BPK dan kualitas pembangunan yang bermasalah, seperti disampaikan pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini. Fraksi PKS juga mengapresiasi capaian PAD tahun 2025 melampaui target pendapatan yakni sebesar 108,09%. Akan tetapi fraksi PKS juga mencermati masih ada beberapa OPD yang tidak tercapai target PAD-nya, sehingga menimbulkan presiden negatif di laporan kinerja keuangan kita. Di akhir pandangannya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan harapan seluruh catatan dan rekomendasi dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Delta TV melaporkan.